Pemirsa, saat ini sudah masuk masa kampanye dalam gelaran Pilkada 2024 di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. Ada sebanyak 3 paslon yang bertanding. Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, kemudian paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan juga paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Pemirsa, saksikan perbincangan hangat dalam One on One kali ini bersama saya, Yasmin Ataria. Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta akan menggelar debat kedua Pilgub Jakarta 2024 pada Minggu 27 Oktober nanti. Debat kedua akan digelar di Eco-Vention Ancol, Jakarta Utara dan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 150 menit. Sementara itu, ekonomi dan kesejahteraan sosial akan menjadi tema untuk debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta. Dibagi menjadi 6 segmen, nantinya debat juga akan kembali disiarkan secara langsung. Mengenai segmen dalam debat, KPU mengatakan format debat hampir sama dengan debat pertama. Namun KPU DKI Jakarta berencana akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam debat kedua nanti. KPU DKI Jakarta telah menggelar rapat evaluasi terhadap pelaksanaan debat perdana Pilgub Jakarta. Salah satu yang dievaluasi ialah kehadiran anak-anak dalam debat Pilgub. Sementara itu, KPU DKI Jakarta telah mendistribusikan surat suara Pilgub Jakarta ke gudang KPU kota atau kabupaten. Dengan total ada 8.425.775 surat suara yang akan didistribusikan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil memiliki beberapa program unggulan jika nantinya terpilih. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu memiliki program-program yang dinilai dapat membantu mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. 3 program yang kerap dibahas oleh Ridwan Kamil ialah pendidikan gratis, dana RW 200 juta rupiah per tahun, dan pasar sembako murah. Tak hanya itu, setelah memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Prabowo Subianto yang telah secara resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, Ridwan Kamil mengatakan akan mengikuti arahan Prabowo untuk fokus pada perkembangan ekonomi Indonesia. Ia pun menegaskan target Prabowo ekonomi 8% hanya dapat didorong dengan konsep ekonomi dengan terus menguatkan safari investasi. Menunjukkan rasa optimisme tinggi agar fokus di ekonomi yang targetnya 8% ya, sebuah ambisi yang luar biasa. Karena saya jalan-jalan ke banyak negara, mereka rata-rata 3%, 2%, bahkan 1%. Kita 5% itu udah sangat bagus, apalagi ditargetkan bisa 8%. Nah, ini hanya bisa didorong oleh sebuah konsep-konsep ekonomi yang penuh dengan yang namanya investasi. Oleh karena itu, para pemerintah daerah seperti pernah saya lakukan atau nanti saya terpilih pun, itu harus rajin menguatkan konsep ekonomi 8% ini dengan safari investasi. Karena tanpa investasi tidak ada pekerjaan, tanpa pekerjaan kan tidak ada aktivitas ekonomi. Nah, yang kedua juga target-target seperti pidato Pak Prabowo yang mengingatkan bahwa pemimpin harus bekerja untuk rakyat bukan lainnya, saya kira itu adalah sebuah peringatan agar semua menteri, semua kepala daerah fokus pada permasalahan di daerah. Khusus di Jakarta, saya pernah disampaikan pesan oleh Pak Prabowo, yaitu untuk mengatasi kekumuhan. Ya. Apalagi beliau sangat peduli dengan social housing, ya, sehingga Kementerian Perumahan Rakyat kan dipisahkan. Kemudian juga ada target 1 juta rumah atau apartemen atau rusun di kota dan 3 juta rumah di pedesaan. Juga adalah nasihat dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa akan dibutuhkan di Jakarta dengan tantangan setelah tidak lagi ibu kota, ilmu-ilmu Kang Emil untuk ketata kotaan, arsitektur, pasca IKN ini sangat dibutuhkan. Tapi pesan terbesar nasihat beliau ke saya adalah yuk Kang sama-sama bereskan yang namanya kekumuhan ya di Jakarta dengan cara-cara yang inovatif dan humanis dan inklusif kira-kira. Nah itulah nempel terus Mas ya nasihat beliau yang pasti akan saya jadikan panduan jika takdirnya saya menjadi Gubernur Jakarta. Paling utama tuh selalu nempel ya, ini malah ya terngiang-ngiang terus.
Kang Emil, masa Jakarta kota global kekumuhan masih banyak? Pokoknya kalau Anda nanti jadi gubernur, tolong bereskan. Ya, kita sama-sama bekerja, nanti dukungan dari pemerintah pusat. Nah, coba. Itu kalimat kan sangat powerful ya, bahwa orang miskin masih banyak, miskin terekspresikan dalam pendapatan, dalam kualitas rumahnya, dalam kualitas lingkungannya. Makanya saya bersemangat, Mas, dengan ada Kementerian Perumahan Rakyat yang dipisahkan, yang kira-kira begitu ya. Saya jamin itu kerja jauh lebih cepat. Jadi saya bisa komitmenkan seperti itu. Kemudian makan bergizi juga nanti pemerintah daerah saya lihat semangat-semangat. Kepala daerah itu luar biasa, saya dengar kemana-mana. Nanti ada anggaran APBD juga mungkin menyertai ya untuk segmen-segmen tertentu menambahi anggaran dari APBN. Nah yang paling relevan dan paling besar itu adalah Giant Sea Wall kalau di Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa iklim krisis global ini membuat air laut di utara Sumatera, Jawa itu kan naik. Sehingga banyak nanti dalam waktu 50-70 tahun kota-kota pesisir bisa tenggelam. Nah saatnya Pak Prabowo bilang kita membuat sebuah inovasi engineering. Nah ini yang bahasanya begini, dari Jakarta Kang nanti sampai Surabaya, kira-kira begitu. Terus bahasanya kalau Akang nanti terpilih, Akang bantu ya pimpin para gubernur sepulau Jawa untuk mensukseskan program saya yang namanya Giant Sea Wall untuk mengatasi krisis banjir dan naiknya air laut di utara. Assalamualaikum Pak Suswono yang ada di dalam. Ada di dalam, langsung boleh lihat ke dalam dulu ya Pak ya. Terima kasih. Pemirsa, kami tim One on One ingin sekali mewawancarai calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Namun karena waktunya belum cocok, saya akan coba langsung mewawancarai wakilnya saja, Pak Suswono. Ikuti saya. Ya, pemirsa, tentunya saat ini saya sudah bersama Cawagup nomor urut 1 Pak Suswono. Betul. Pasangan Ridho ya Pak ya? Iya. Pak langsung saja Pak ini. Pasangan Ridho tentunya sudah memiliki banyak sekali program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pak. Salah satunya adalah untuk memberdayakan ibu-ibu akan mendirikan sekolah perempuan. Itu seperti apa sih Pak sekolah perempuan Pak? Ya, jadi intinya sebetulnya bagaimana kita meningkatkan ya kapasitas dari ibu-ibu ya. Sebenarnya ibu-ibu itu potensinya banyak ya Mbak ya, sebenarnya. Cuma memang perlu ditingkatkan kapasitasnya agar dia muncul talenta-talenta yang dia miliki sebetulnya ya. Jadi inilah yang kita akan dorong, makanya dengan ada sekolah perempuan itu ya, tentu ya tempatnya yang kira-kira memudahkan lah ibu-ibu, biasanya mungkin di kelurahan atau di balai-balai atau di sekolah yang kira-kira dimungkinkan untuk bisa mereka kumpul lah, intinya sih sebetulnya seperti itu. Nanti bahkan pada tingkat mungkin bisa bagaimana meningkatkan kemampuan menjual produk yang dia sesungguhnya dia punya kompetensi di situ gitu ya. Nah itu tinggal ditingkatkan sehingga nanti diarahkan bagaimana supaya dia bisa menjual produk-produknya melalui ya dengan sistem sekarang ya digital dan sebagainya. Jadi intinya arahnya ke sana Mbak. Oke. Sejauh ini kan sudah mulai melakukan kampanye begitu ya Pak. Iya. Dan sejauh ini bagaimana Pak respon dari masyarakat khususnya ibu-ibu dengan rencana didirikannya sekolah perempuan Pak? Oh sangat-sangat antusias ya. Jadi rupanya memang sesungguhnya mereka juga mau belajar gitu ya, mau meningkatkan kualitas diri, mau gitu. Cuma kan kadang-kadang kesempatannya ya terganggu ya dengan kesibukan ya media sosial ya. Kadang-kadang akhirnya banyak waktu terbuang ke situ kan. Nah ternyata ketika kita tawarkan seperti itu, mereka antusias Pak, ya, antusias. Apalagi istilahnya gratis kan. Iya, berarti luar biasa ya Pak antusiasme para ibu-ibu ya luar Pak biasa. Ya? Saya senang sekali ya, dengan dialog-dialog kita langsung ya kepada mereka, ternyata benar ya bahwa ibu-ibu ternyata mau kok belajar begitu. Oke baik,
Nah selanjutnya ada juga Pak anggaran 200 juta per RW per tahun untuk desentralisasi program, itu maksudnya seperti apa Pak? Nanti bagaimana implikasi aplikasi di lapangan ya? Ya kan begini Mbak, ya, jadi kita tuh ingin agar masyarakat juga dibuat untuk ikut partisipasi dalam pembangunan ini. Makanya istilah dengan desentralisasi. Dan basisnya apa? RW, karena RW itulah yang sesungguhnya punya problem yang dia sesungguhnya bisa mengatasinya sendiri. Cuma kan persoalannya di pendanaan, ya. Maka dengan dana 200 juta per RW, artinya selama 5 tahunan berarti 1 miliar, dia sudah bisa merancang kan. Kira-kira untuk tahun pertama ini apa yang menjadi prioritas misalnya. Katakanlah misalnya daerah itu adalah langganan banjir ya misalnya. Nah mungkin mereka nanti musyawarah kan, gimana ini dengan 200 juta kita bisa mengatasi problem utamanya banjir misalnya seperti itu. Nah jika nanti di sanalah terlibat ya posyandunya, PKK-nya, ya kemudian LMK-nya dan berbagai macam termasuk tokoh-tokoh ya RT-RT tentu saja dilibatkan. Nah sehingga di situ ada musyawarah. Bayangkan ya ada 2.700-an RW di Jakarta melakukan musyawarah yang kemudian menyelesaikan persoalannya sendiri di wilayahnya ya. Jadi ini pasti akan menarik ya. Ini salah satunya bagian dari desentralisasi. Karena kan prinsip Ridho dalam membangun DKI Mbak. Ya, desentralisasi, K-nya kolaborasi, I-nya inovasi. Nah, ini adalah desentralisasi. Ya, jadi kebijakannya langsung diserahkan. Nah, tentu ya banyak mengkhawatirkan nanti uang dari sia-sia gitu ya. Kan ada mekanismenya. Nanti ada SOP-nya dan sebagainya. Terus uang itu tidak dipegang oleh Pak RW. Nanti struktur pemerintah daerah kan terkecil kelurahan. Jadi ada di kelurahan. Nanti begitu sudah selesai musyawarah, kalau toh yang misalnya bingung belum putus, nanti ada arsitek di setiap kecamatan, Mbak. Nah, di arsitek setiap kecamatan itu nanti dia bisa dimintai istilahnya konsultasi atau saran-sarannya. Ya, nanti baru di situ setelah setuju, baru minta anggaran untuk dicairkan di kelurahan. Ya, berarti memang ada mekanisme yang terukur dan juga jelas ya, Pak ya? Iya, jangan sampai nanti sia-sia uang itu. Karena hitung-hitungan paling dah mungkin sekitar 600 miliaran kan 600 totalnya. miliar total. Oke, baik, selanjutnya juga Pak ada insentif lebih untuk ketua RT. Itu sistemnya seperti apa Pak? Apakah nanti akan merata atau seperti apa? Oh ya, kalau insentif kan istilah lama itu istilah dana operasional. Dana operasional RT RW. Itu sudah ada sejak sampai sekarang pun masih ada. Nah, cuman tentu nanti kita akan tingkatkan. Kalau hitung-hitungan anggaran masih memungkinkan, kenapa tidak ya? Biar mereka ini bekerjanya juga jadi lebih intens ya. Karena pada dasarnya RT RW itulah mata telinganya gubernur kan. Yang tahu persis rakyat kan mereka. Nah, dan nanti supaya gubernur juga tahu rakyatnya sedang apa, ini ada hotline langsung ya dari RT ke gubernur. Jadi ada nomor khusus yang nanti dia bisa melaporkan apapun yang terjadi. Karena kebutuhan rakyat kan intinya 3 Mbak ya. Jadi istilahnya pintar, kenyang, sehat gitu. Kalau singkatannya PKS kan ya, pintar, kenyang, sehat gitu. Nah, jadi ini yang sebetulnya dikontrol. Jadi nggak boleh ada warga nggak sekolah ya. Jadi cepat kalau ini masalahnya apa segera atasi. Nanti pemerintah daerah turun tangan ya seperti itu. Juga nggak boleh ada orang kelaparan ya. Wajib ini rakyat ini harus kenyang. Ya bagaimanapun juga kewajiban pemerintah untuk tidak boleh ada warga apalagi sampai meninggal karena kelaparan, itu tidak boleh ya. Jadi harus RT tahu itu, dan kalau tidak bisa diatasi di tingkat RT dia lapor ke gubernur, nanti gubernur langsung dengan aparatnya dengan ini langsung bisa mengatasi persoalan itu. Nah yang ketiga persoalan sehat. Nah sehingga kesehatan ini pun juga akan menjadi prioritas, jangan sampai ada warga sakit telantar juga ya. Bahkan nanti ada program khusus ini untuk kesehatan ya, terutama untuk lansia. Lansia nggak perlu lagi ke puskesmas, nggak perlu lagi ke RSUD ya. Nanti kemana? Nanti dokternya yang datang. Ya, itu salah satu dari begitu ada cepat laporan maka langsung ada tindakan. Intinya kami akan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Jakarta, akan memberdayakan warga Jakarta agar bisa nanti mandiri
dan juga membela kepentingan rakyat Jakarta. Ya, prinsipnya kami siap untuk melayani secara all out. Pak, kembali ke topik tadi Pak terkait dengan transportasi untuk mengurai kemacetan. Riverway ini sebenarnya seperti apa sih Pak konsepnya Pak? Ya itu kan salah satu inovasi. Tadi kan ada DKI ya, desentralisasi, kolaborasi, inovasi. Ini inovasi. Karena sungai itu sesungguhnya juga punya potensi untuk dijadikan alat transportasi. Cuma kan mungkin sungai-sungai di kita ini di Jakarta belum seperti sungai-sungai ada di luar negeri ya, di Eropa, di Amerika gitu ya. Artinya itu sudah terbiasa ya orang memanfaatkan sungai untuk transportasi. Tapi ini inovasi. Jadi intinya tentu ini sebagai salah satu alternatif saja. Yang utama tentu ya mengurai yang di daratnya ini kan. Ya gimana agar masalah klasik Jakarta yang macet ini bisa diselesaikan. Nah utamanya kan karena apa? Transportasi umum yang memang belum menjadikan satu alternatif untuk terutama kelas menengah ke atas kan. Mereka masih ya lebih istilahnya bermacet ria meskipun ya tapi karena menggunakan mobil pribadi kan gitu. Padahal kalau transportasi umumnya itu istilahnya memudahkan dia untuk mobilitas, saya yakin mereka bisa pindah karena sebagian beberapa saya ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip yang menengah ke atas, mereka sebagian sudah mulai karena memang pas dengan kebutuhan dia ya. Ya seperti saya dulu waktu setelah jadi menteri pun dulu waktu menteri kan relatif lancar ya Mbak ya. Jakarta lancar karena ada yang ngawal di depan kan. Nah begitu selesai menteri kan macet lagi. Akhirnya apa, saya kalau dari Bogor ke Jakarta lebih sering pakai KRL kan. Karena ngejar waktu, nggak mungkin kalau pakai mobil sudah macet-macet. Di Cibubur aja kalau pagi sudah, kita udah nggak mungkin merayap. Ya, makanya sering kalau ke DPP misalnya, saya turun pasar Minggu, dan pasar Minggu naik ojek ke sini. Gojek. Ya, jadi ini salah satu. Jadi sebetulnya kalau ada pilihan transportasi publik yang nyaman, yang memadai, yang bisa mendukung mobilitas mereka, ya saya kira kelas menengah ke atas pun akan memanfaatkan itu. Itu sudah biasa di kota-kota besar kan, di Tokyo, di Eropa juga sudah banyak lah yang seperti itu. Nah, jadi ini yang akan kita prioritaskan tentu bagaimana, tentu frekuensi ya, berarti memperbanyak moda transportasi ya. Yang kedua integrasi antar moda, ya itu juga yang harus di connectingnya jadi mudah gitu kan ya, untuk bisa pindah satu moda ke moda yang lain, artinya ada integrasi. Dan yang ketiga jarak diperpanjang ya, jadi dengan aglomerasi ini akan mendukung kan, jadi nanti Jakarta sampai Bogor, Transjakartanya, kemudian juga dari Bekasi sampai ke Banten ya, jadi akan makin banyak, di samping tadi menambah frekuensinya. Jadi saya kira kalau itu satu, itu yang dari sisi moda transportasinya. Yang kedua tentu mengurangi orang pergerakan. Ini orang bergerak kenapa? Ya karena keperluannya orang tinggal di selatan, sementara kantornya di utara. Yang di barat sama seperti itu. Sehingga terjadilah mobilitas orang kan untuk bergerak ya. Nah, berarti kalau memungkinkan ya kita sarankan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan misalnya kayak bank-bank misalnya. Kan ada yang tinggalnya di Jakarta Timur. Padahal pekerjaannya sama, di sana juga ada cabangnya dia di sana. Pindahin gitu. Kita salah satu cara bagaimana menghimbau mereka supaya juga mengurangi itu. Yang berikutnya juga bisa juga dengan cara ya perkantoran ya, misalnya bisa juga ketika pengembangan ke pinggir-pinggir Jakarta gitu ya. Jadi tidak langsung semuanya pada di dalam di pusat ya, seperti Tamrin, Singamangaraja di situ tuh kan kebanyakan kan dari situ. Itu beberapa nanti terobosan-terobosan yang akan dilakukan, Pak. Oke, baik Pak Suswono. Terus ada juga Pak hal-hal menarik lain ini mengakses layanan publik dalam satu database dengan kartu kamu. Itu bagaimana Pak sistemnya Pak? Ya kan ini sebetulnya kan sudah ada ya, yang sekarang sudah berjalan, ada KJP, ada pokoknya beberapa kartu itu sampai kalau nggak salah sekitar 7 atau 8 ya yang ada. Nah maksud saya mengapa Ridho ini tampil dengan kartu kamu supaya mempermudah. Ya, artinya kartu nggak usah terlalu banyak, tapi isinya yang penting di kartu kamu KAMU, kartu Jakarta Maju itu apa gitu. Jadi misalnya ada satu orang, dia masuk kategori lansia misalnya yang memang dapat insentif apa gitu kan. Lalu kemudian juga dalam kategori apa yang juga dia dapat apa. Ya mungkin dia satu orang, tapi mungkin dia punya 5 kriteria yang dapat. Tapi kartunya cukup satu aja gitu. Ya dengan sistem digital yang sekarang ini kan memudahkan, itu bisa.
Ya sehingga dompetnya nggak perlu tebal-tebal karena banyak kartu ya. Tapi cukup satu tapi multifungsi. Nah, kita ke sektor pendidikan Pak. Ini yang menjadi gebrakan baru juga dari pasangan Ridho adalah ingin menggratiskan sekolah swasta. Itu sistemnya seperti apa Pak? Apakah ada syarat-syarat murid misalnya harus berprestasi atau seperti apa Pak? Ya intinya bahwa sekolah kan gratis ya. Itu karena itu amanat dari konstitusi. Ya di mana 20% APBN kan untuk 20% untuk pendidikan. Jadi seharusnya memang sudah sewajarnya setiap rakyat Indonesia, terutama ya pendidikan dasar menengah itu memang harusnya sama sekali tidak dipungut biaya gitu ya. Kecuali memang swasta ya. Kalau swasta ya itu dimungkinkan mereka itu punya kriteria sendiri kan. Ya, apalagi swasta yang tentu dengan SPP-nya aja bisa di atas 1 juta gitu, masa ya harus dibantu lagi kan enggak seperti itu ya. Tapi tentu ini adalah murid-murid yang tentu di sekolah-sekolah swasta yang di total tuh lebih dari 1.000 ya sekolah swasta di Jakarta ini yang nanti kita akan karena sudah ada pendataan itu, karena ini kan mulai tahun 2000 nanti di 25 itu sudah bisa diimplementasikan yang swasta ya. Nah jadi ada kriteria-kriteria sekolah yang seperti apa, itu tentu sudah ada. Nah tinggal nanti kalau misalnya ada feedback ya, misalnya dari sekolah yang mungkin mestinya masuk kriteria, tetapi ternyata kok tidak dapat, nah yang seperti itu kan nanti juga perlu ada pembaruan data. Jadi nggak perlu khawatir lah. Jadi nanti, tapi sekali lagi tentu sekolah-sekolah swasta yang memang bisa membiayai dirinya sendiri, ya tentu itu siswa-siswanya ya tidak seperti yang kena kriteria itu, karena orang tuanya juga mampu kan. Jadi saling ya berbagilah begitu. Berarti ada memang kriteria khusus ada, ya Pak Suswono ada, ya? Pastilah Mbak, ada khusus, karena kalau disamakan juga menjadi tidak adil juga. Ya. Baik Pak Suswono, selanjutnya ini ramai diperbincangkan di media sosial Pak terkait dengan kopi gratis yang dibagikan oleh pasangan Ridho dan juga memperluas co-working space itu tuh sasarannya kemana sih Pak sebenarnya Pak? Ya ini kan satu hal yang saya kira dikhawatirkan oleh Gen Z ya, atau Gen Z ya. Itu pasti kan persoalan pekerjaan ke depan. Itu sudah pastilah, karena memang karena kita kan akan kota Jakarta ini adalah sebagai kota global. Nah kota global tentu juga kota baru ya, karena bukan ibu kota lagi, maka akan menjadikan ya istilahnya peluang-peluang investasi nanti akan menjadi semakin besar di sini. Kalau investasi akan banyak masuk, ya tentu dengan kemampuan kita menjual ya, artinya mereka akan banyak, berarti menciptakan lapangan kerja kan. Nah itu, dengan lapangan kerja yang akan tercipta dan tentu butuh kriteria-kriteria pekerja yang diharapkan oleh masing-masing yang perusahaan yang tentu yang sesuai dengan bidangnya kan. Nah oleh karena itulah maka pelatihan-pelatihan kepada Gen Z itu akan kita tingkatkan dengan banyak magang di mana-mana, termasuk juga nanti bisa magang di BUMD ya. Nanti juga di perusahaan-perusahaan yang nanti kita bisa kerjasama, dan diharapkan nanti mereka langsung bisa bekerja di tempat di mana dia magang ya. Bahkan untuk konteksnya kepemimpinan, kami sudah sepakat dengan Pak Gubernur nanti ada magang bersama gubernur, wakil gubernur. Jadi dia ikut saya. Nanti misalnya Allah takdirkan saya jadi ya wakil, mereka nanti bersama saya selama sepekan. Jadi bagaimana dia ikut rapat, bagaimana wakil gubernur nanti mengambil keputusan dalam rapat, supaya terlatih mereka juga. Jadi jiwa kepemimpinannya nanti tumbuh. Seperti bahwa kepemimpinan nanti Ridwan Kamil Suswono, kalau memang Allah takdirkan ya, kita bertekad untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Suswono atas waktunya bersama kami. Sama-sama. Semoga harapan-harapan tadi dapat terrealisasikan ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Baik Bapak.